Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila Tanjung. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5B. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan dosen mengenai mesin EDC atau Electronic Data Capture. Nah, di sini saya akan membahas 3 aspek mengenai mesin EDC. Yang pertama, cara kerjanya. Yang kedua, sistem keamanannya. Dan yang ketiga, kartu apa saja sih yang bisa digunakan dengan EDC. Nah, yang pertama mengenai cara kerja mesin EDC. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya mesin EDC ini hampir sama dengan mesin ATM. Hanya saja mesin EDC ini lebih kecil ukurannya dan lebih mudah didapatkan. Nah, misalnya mesin EDC ini kita bisa jumpai di pusat perbelanjaan, di mana mesin EDC ini menggunakan kartu sebagai sarana penggunaannya. Nah, yang pertama, cara kerja mesin EDC yaitu memasukkan kartu. Nah, kita sebagai pengguna mesin EDC memasukkan kartu kita ke dalam mesin dengan cara menggesekkannya. Nah, yang kedua, kita sebagai pengguna memasukkan PIN kepada mesin. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah memasukkan PIN dan PIN kita sudah benar, maka struk kita akan keluar. Nah, yang keempat, kita akan menandatanganin struk dengan orang yang menerima atau yang mengelola mesin EDC. Nah, yang terakhir, saldo kita yang ada di mesin EDC dan yang ada di kartu kita akan terpotong otomatis. Nah, dari kelima fungsi tersebut, dari kelima cara kerja tersebut, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa EDC tidak jauh berbeda dengan mesin ATM. Nah, untuk sistem pengamanannya, EDC memiliki beberapa sistem keamanan. Yang pertama, sistem keamanan itu dipusatkan ke kita sebagai penggunanya. Nah, apabila kita sebagai pemilik kartu, hal yang harus kita pastikan adalah yang pertama, pastikan kartu kita masih bagus. Nah, yang kedua, lindungi informasi kita. Artinya, kita harus menjaga privasi kita. Nah, yang ketiga, pastikan kartunya menggunakan teknologi chip agar lebih aman. Nah, yang keempat, pastikan ketika kita melakukan pembayaran ke kasir, kasir hanya menggesekkan 1 kali saja kartu kita ke mesin EDC. Apa fungsinya? Agar saldo kita terpotong sesuai dengan kebutuhan kita, tidak lebih agar kita tidak merasa dirugikan. Nah, yang kelima, simpan bukti transaksi. Jika diperlukan, kemungkinan bukti transaksi akan diminta sewaktu-waktu. Nah, untuk penerima pembayaran, yang pertama, perhatikan fisik kartu pelanggan kita yang menggunakan mesin ADC. Nah, yang kedua, pastikan pelanggan kita itu ada di lokasi kita transaksi. Jadi, tidak boleh diwakilkan. Nah, yang ketiga, jika menggunakan EDC, maka kita tidak perlu melihat seberapa besar nilai transaksi karena nanti ada di struk. Nah, yang keempat, tagih transaksi pengelola sesuai kesepakatan. Nah, lalu yang ketiga, aspek yang ketiga mengenai apa saja sih kartu yang bisa digunakan untuk mesin ADC. Nah, jadi karena mesin ADC merupakan salah satu pembayaran menggunakan kartu, maka ada beberapa kartu yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada kartu kredit. Nah, yang kedua Visa, yang ketiga Mastercard, yang keempat JCB, dan yang kelima ada Amex. Nah, masih banyak kartu-kartu yang lain yang bisa kita gunakan untuk mesin EDC. Saya harap teman-teman yang melihat video ini bisa mengerti dan bisa mulai menggunakan kartu EDC agar lebih efisien dan efektif. Sekian informasi dari saya, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.